kamu ada keris, kamu hunuskan keris itu ke dada saya. Kalau darah saya wangi, saya jujur. Kalau berbau anyil, saya berbohong. Diruat, dia sebenarnya senang di alam sana, cuman katanya kamu belum waktunya selesai, kamu belum waktunya pulang, kembalilah ke sana. Ditebas, ditenteng kepalanya itu, si kepalanya itu buat injekan kematen. Kaki dia itu waktu dia jadi kematen, itu kepalanya Surahadi. Alas Purwo itu masuk ke Sang Hyang Sirah. Begitu kita udah turun, dihantam. Dihantam gimana? Maksudnya? Dihantam goib. Oh. Dihantam tuh. Ada penyerangan itu. Oh, masuk pada kesurupan apa gimana? Jadi salah satu temenku sempat kerasukan juga. Dan itu untuk menyampaikan aja untuk hati-hati lebih berproteksi. Mungkin lupa izin atau lupa permisi, jadi dia waktu patrol hilang. Cluenya itu dari orang sekitar yang nanti dirasuki arwah leluhur. Jalan itu jangan diapa-apain. Dia biarlah di sana dan sebagainya, harus begini. Kita langgar, banyak yang kecelakaan. Tumbal yang dipersembahkan di ritual itu manusia. Coy. Tiba-tiba ada yang mendadak meninggal dan Coy. sebagainya, kayak dia giniin kepala aku. Terus habis itu aku langsung gak sadar. Dia sakit, nanti 1 tahun sakit, 1 tahun sembuh, 1 tahun sakit, 1 tahun sembuh, dibikin 1 tahun gitu ya? sakit, begitu terus. Hai guys, jumpa lagi bersama aku Bule dan Tinsu di podcast Tempat Tabir Nusantara. Yeay. Aduh, semangat ya. Walaupun malam ini sudah tengah malam, tapi kita harus tetap semangat dan memang suasananya agak sedikit berbeda daripada suasana podcast kita hari ini dan didukung dengan tema podcast kita adalah misteri di ujung timur Pulau Jawa. Pulau Jawa. Nah, betul. seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, Banyuwangi merupakan salah satu tempat yang sangat amat luar biasa, mempunyai berbagai macam keanekaragaman, mulai dari budaya sampai keindahan alam serta kisah-kisah misteri yang sampai sekarang masih sangat amat kental di daerah tersebut. Dan dikenal sebagai Sunrise of Java. Yes, betul sekali. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sama seperti bintang tamu yang kemarin, yaitu Mbak Elsa dan Tia. Ya. Jadi hari ini Mbak Elsa kita bakal ngulik-ngulik atau nanya-nanya nih seputar entah itu mitos atau fakta. Nanti Mbak bisa jelaskan saja apa yang selama ini diceritakan di masyarakat betul atau tidaknya. Kalau misalkan betul bisa dibenarkan, kalau tidak silahkan dibantah. Karena kan kalau misalkan kita berbicara soal hal-hal spiritual atau supranatural berbau goib atau hal-hal mistis, itu bakal sesuatu yang susah untuk dibuktikan. Jadi ya balik lagi ke penonton-penonton semua, konten ini kita buat hanya untuk mengedukasi, menginfluence teman-teman untuk mempelajari namanya sejarah, budaya, dan juga bagaimana caranya kita menghargai alam. Seperti itu. Melestarikan juga. Yes, untuk hal-hal mistis dan misteri, spiritual dan supranatural itu tidak bisa kita buktikan, tapi kita tidak bisa juga memungkiri bahwasannya mereka itu ada. Ada, betul. Untuk Mbak Sapa Elsa sendiri, kalau untuk hal-hal di Banyuwangi nih, yang paling sering sekali terjadi, hal-hal mistis yang paling sering terjadi atau menjadi bukan rahasia lagi ya, tapi udah konsumsi publik, udah dibahas di setiap daerah dan mereka tahu itu apa? Kalau terkait mistis yang ada di Banyuwangi itu lebih ke ini sih, ilmu-ilmu pengasihan. Ilmu-ilmu pengasihan. Ilmu-ilmu pengasihan di sana udah, karena banyak ini ya Kak, banyak kasusnya juga, terus habis itu banyak pelakunya juga, terus habis itu banyak cerita-cerita dan itu memang udah kayak rahasia umum aja. Oke, sudah memang orang udah tahu ya. Jadi kalau misalkan gua
lu mau datang ke, lu butuh Banyuwangi. penghasilan, lu datang ke Banyuwangi Iya, gitu ya. benar. Ha. Gitu. Karena memang banyak jenisnya juga kayak gitu. Ada yang subuh, jaran goyang dan lain sebagainya kayak begitu itu Kak. Jadi punya citra Citranya. Jadi sebenarnya kalau semisal di Banyuwangi sendiri itu kita ada mistisnya itu untuk mistis yang nggak kayak ilmu sihir yang membunuh dan lain sebagainya. Iya. Sebenarnya kayak begitu. Malah kita tuh lebih kayak membantu gitu loh Kak. Pengasihan sendiri itu untuk rumah tangga juga bisa gitu. Oke. Jadi kayak rumah tangga yang mulai retak atau kurang harmonis itu jadi bisa konsultasi dan lain sebagainya begitu. Iya, Memanfaatkan jadi bisa itu. dibilang kalau misalkan hal-hal misalkan kalau lu mistik lu bisa menghancurkan rumah tangga orang, sebenarnya bukan hal mistiknya tapi tergantung dari niatan orangnya. Kamu mau apa? Jadi baik dan tidaknya tergantung niat ya. Benar. Betul. Selain itu juga kayak yang ritual-ritual itu udah jadi apa ya? Jadi kebiasaan gitu orang-orang di Banyuwangi khususnya di masyarakat Using gitu. Emang nggak bisa dilepasin kayak gitu adat-adat istiadat dan sebagainya di sana masih Masih sangat kental. berlaku. Iya benar. Contohnya kepercayaan yang ibaratnya kalau misalkan hal-hal larangan di daerah Banyuwangi yang paling sering kayak misalkan di daerah aku itu ada satu namanya Gunung Ratu. Itu mitosnya di Kalimantan dari kawasan Bontang kita menuju ke Berau. Gunung Ratu ini kita harus klakson atau mainin lampu karena dipercaya di situ ada salah satu ratu yang bisa kita dijumpai kalau misalkan niatan baik. Kalau misalkan niatan kita tidak baik, kadang ada satu bentuk kecelakaan yang disebabkan oleh lintah tapi ukurannya raksasa. Nah, jadi ada kepercayaan untuk yuk klakson atau seperti ini. Kalau di Banyuwangi sendiri yang paling kental dan sering apa? Kalau sebenarnya di sana di Banyuwangi juga ada beberapa tempat yang itu memang disakralkan kalau misalnya lewat sana kita harus klakson dulu kayak begitu. Cuman karena kita ini di ritual, jadi kembali lagi kayak di ritual sebelang itu sendiri Kak, itu ada yang namanya itu si penari sebelang itu melemparkan sampur ke penonton. Jadi penonton itu wajib ikut menari sama sebelang itu sendiri. Sampur itu apa? Sampur itu selendang. 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 Kalau semisal nggak mau itu nanti akan dapat celaka yang dapat sampurnya itu. Oh. Gitu. Entah itu bisa amit-amit kecelakaan atau gila ataupun kayak gimana gitu. Jadi harus ikut nari gitu. Harus ikut nari kayak gitu kan. Terus banyak sih mitos-mitos yang ada di Banyuwangi kayak begitu kan. Salah satunya kalau kita di malam hari itu nggak boleh beli alat kayak yang peniti. Terus habis itu kayak gunting. Karena dipercaya kalau hal-hal benda-benda tajam itu kita beli di malam hari itu bisa jadi media santet. Media santet. Oh, Kayak gitu. berarti hampir sama sih sebenarnya di daerah aku pun kayak hal-hal seperti itu memang nggak boleh. Kalimantan ya? Iya, memang nggak boleh dibeli gitu. Bahkan misalkan ada kepercayaan misalkan nanti keponan gitu kan bahasa Kalimantan ya, itu adalah satu larangan untuk menolak nasi atau kopi yang disuguhkan. Nanti kalau misalkan itu ditolak, nanti kita bisa celaka. Seperti itu. Mitosnya gitu ya. Betul. Makanya kalau Kalimantan kan katanya kalau udah disediain minimal Harus. cicip aja Ya, lah walaupun gitu. Dicicip dicicip, ya. tapi yang penting dicobain Iya. aja. Cobain. Ya kalau positif thinkingnya Ya, di menghargai. model itu menghargai harus Menghargai. dimasukkan. Benar. Balik lagi. Iya. Terus bisa diceritain nggak tentang legenda asal usul nama Banyuwangi? Terus apa makna simbolis di balik kisah Sri Tanjung dan Raden Sidapaksa? Sidapaksa ini menarik ini Kak, karena kalau Banyuwangi sendiri itu identik dengan legenda Sri Tanjung dan Sidapaksa. Sidapaksa. Begitu. Jadi ceritanya ini juga dibukukan jadi lontar Sri Tanjung, jadi transkrip begitu. Nah biasanya masyarakat Using itu akan menyanyikan lontar itu setiap malam Kamis malam Jumat. Setiap malam Kamis. Malam Jumat. Malam Oh, Jumat, hari setiap Kamis. Kamis malam Jumat ya. Kayak gitu. Nah, untuk legenda Sri Tanjung Sidapaksa sendiri yang saya baca dari buku Lontar Sri Tanjung itu menceritakan tentang Sidapaksa. Sidapaksa ini ceritanya patih yang mempunyai istri yang sangat amat cantik bernama Sri Tanjung. Begitu. Nah, si
kecantikan Sri Tanjung ini memikat hawa raja. Rajanya ini Sula Hadikromo, raja dari Pati Sidopekso itu. Dia terpikat akan kecantikan Sri Tanjung, begitu. Nah, si Raja Sula Hadikromo ini dia memiliki niatan buruk begitu, ingin merebut Sri Tanjung dari tangan Sidopekso. Akhirnya dia suruhlah Sidopekso, aku punya perintah untuk kamu. Coba kamu bawakan senjata ini, ambillah kamu senjata ini. Sepertinya tidak mungkin orang normal itu bisa mengambil senjata itu, karena senjata itu ada di tempat yang sangat amat jauh, sangat amat tidak mungkin. Kalau nggak salah ada nama pati-patinya gitu, Jagatpati atau apa gitu kan. Nah, dari sana Sidopekso sendiri kayak yang ini nggak mungkin, mau ditolak juga, itu raja begitu kan, mau dilanjutin kayaknya nggak mungkin. Akhirnya karena si Sri Tanjung itu juga sakti, Sidopekso itu bilang ke Sri Tanjung, aku dapat tugas untuk mencari senjata ini. Akhirnya dari situ Sri Tanjung membekali dia seperti jimat gitu. Jadi waktu tempuh yang harusnya sampai bertahun-tahun karena ada jimat itu bisa hanya ditempuh dalam sehari semalam saja. Oleh Sidopekso. Barengan kita. Begitu. Nah, setelah itu Sidopekso kembalilah ke misi Raja. itu. Ke misi itu maksudnya dia bilang ke raja, oke, saya siap, saya bisa. Akhirnya dia diutus, dia terima. Nah, ketika si Sidopekso ini mencari senjata itu, itulah kesempatan Raja Sula Hadikromo itu untuk menipu Sri Tanjung. Dia menggoda Sri Tanjung. Ayolah sama saya saja dan lain sebagainya seperti itu. Namun Sri Tanjung sendiri memiliki keyakinan, keteguhan, kesetiaan terhadap suaminya. Saya tidak mau. Saya menjaga gitu. Marah dong ditolak gitu kan. Beraninya nolak raja begitu. Akhirnya dia sampaikan fitnah bahwa saya telah difitnah oleh Sri Tanjung. Sri Tanjung menggoda saya dan lain sebagainya. Itu rumor itu tersebar di seluruh kerajaan. Sampailah dia pulang Sidopekso. Dia dengar cerita bahwa Sri Tanjung menggoda raja, begitu kan, menggoda raja. Setelah itu Sidopekso ini langsung menemui Sri Tanjung. Dia marah-marah, kan? Emosi. Banyak fitnah yang beredar kamu itu dan lain sebagainya seperti itu. Menggoda dan lain-lainnya. Menjadi perempuan penggoda raja dan lain sebagainya. Sri Tanjung dituduh seperti itu, sakit hati, Kak. Saya di sini menjaga, kenapa saya difitnah gitu. Untuk membuktikan dia adalah orang yang jujur, perempuan yang menjaga. Kamu ada keris, kamu hunuskan keris itu ke dada saya. Kalau darah saya wangi, saya jujur. Kalau berbau anyir, saya berbohong. Tanpa tedeng aling-aling, dia tancapkan keris itu ke dada Sri Tanjung. Dan begitu darah itu mengalir, mengalir, itu wangi, kan? Begitu. Dan muncullah penyesalan. Nah, muncullah penyesalan. Makanya dari sana itu karena mengalir jadinya Banyuwangi. Namanya Banyuwangi ya, dari kisah itu. Iya, namun dari sana banyak orang-orang yang belum tahu. Ternyata kisah itu juga belum selesai sampai sini saja. Nah, jadi setelah dihunus dan berbau wangi, Sidopekso merasa menyesal. Telah seenaknya menuduh gitu, cepat percaya omongan orang. Dia berharap bahwasannya Sri Tanjung bisa hidup kembali. Dan di alam sana, di ceritanya itu, si Sri Tanjung diruat akhirnya. Dia sebenarnya senang di alam sana, cuman katanya kamu belum waktunya selesai. Kamu belum waktunya pulang, kembalilah ke sana. Akhirnya dengan peruatan itu tadi, dengan hasil yang lebih cantik lagi, Sri Tanjung hidup. Di sana Sidopekso sangat amat senang. Akhirnya yang dicintai kembali lagi hidup ya. Kembali hidup. Namun untuk mengajak, akhirnya Sidopekso kan bilang, boleh nggak kita menikah lagi, begitu. Tapi Sri Tanjung nggak mau. Sri Tanjung bilang, aku nggak akan menikahi kamu kalau maharku bukan kepala Sula Hadikromo.
Si raja itu Si ya, raja, oh itu si syaratnya. Syaratnya itu tanpa pikir panjang lagi karena udah kebawa dendam begitu ya. Betul. Ditebas, ditenteng kepalanya itu. Ini buat kamu. Dan nikah lagi mereka. Dan itu si kepalanya itu buat injekan kematen. Kematennya Sri Tanjung itu. Jadi di bawah dia, kaki dia itu waktu dia jadi kematen itu kepalanya Surahadi. Kepalanya raja itu ya. Oke. Oh menarik Oh, ya. agak serem ya Cerita. guys. Baru menit-menit awalnya udah deg-degan saya dengarnya. Iya kan? Baik, Dari sini baik. aja memang kalau kata-kata cinta itu buta udah ada dari Iya. zaman dulu ya. Kadang-kadang cinta ditolak dukun bertindak, ya kan? Benar. Kayak karakter-karakter kayak begitu mungkin itu memang legenda gitu kan. Tapi kan ada karakter-karakter di balik tokoh-tokoh itu yang mungkin mencerminkan sosok dari masyarakat Belambangan itu sendiri. Gitu. Kalau dari sejarahnya sendiri itu kata Belambangan. Jadi kan Banyuwangi sebelum menjadi Banyuwangi itu kan Belambangan namanya. Oh Belambangan. Belambangan sendiri dipercaya menjadi bagian dari Majapahit. Gitu. Sebelum Belambangan itu namanya adalah Blaabangan. Blaabangan. Iya, Blaabangan itu dari bahasa Jawa kuno. Jawa kuno yang artinya tanah merah. Tanah merah. Tanah merah. Jadi di sana itu memang dipercaya kalau di Banyuwangi atau di Belambangan itu sendiri itu adalah tempat untuk mendidik para Arya. Arya itu adalah kesatria. Oh, Kesatria Arya bilang. pengganti raja gitu. Kayak gitu. Nah, mitosnya di sana juga perempuan-perempuan Belambangan yang memiliki asinya itu warnanya biru nila, putih kebiruan. Asi. Air susu itu. Air susu. Oh. Dan itu dipercaya dapat apa ya? Kalau dia minum asinya perempuan Belambangan itu dapat menjadikan si bayi ataupun anak yang disusui itu menjadi kuat, menjadi lebih tangguh, Seperti satria gitu ya. benar kayak begitu. Aduh, luar Dede bisa biasa nggak ya. susuin kalau Dede? Oh, Iya tadi ke Lucu satria. deh. enggak dong. Gua kalau misalkan jadi cowok ganteng nih, cowok maco, lu jangan pernah bermimpi punya pacar loh nih. Semua pada tergila-gila sama gue. Oh. Terpancar Bukan lagi. Bukan lagi. Jangan sampai gua ke Banyuwangi ya. Kalau ini susu tirek ya? Coy. Nah, terus di Banyuwangi ini kan banyak banget tempat-tempat dan memang Banyuwangi ini ya tadi kita bahas ya, dia memang salah satu bisa dibilang kota yang hal-hal mistiknya itu luar biasa. Luar biasa. Dan aku pernah datang ke salah satu tempat yang bisa dibilang apa namanya Alas Purwo Alas ya. Purwo. Nah, Alas Purwo ini kan image-nya kan tempat Iya. berkumpulan beberapa kerajaan jin gitu kan. Perkumpulan makhluk-makhluk halus gitu. Itu benar nggak sih? Iya, ada omongan seperti itu, mitos-mitos banyak beredar bahwa di sana itu istananya jin. Gerbang dunia lain gitu ya. Iya, gerbang dunia lain. Jadi kalau semisal dirunut lagi dari ada ramalan Jayabaya kalau nggak salah, itu Alas Purwo itu masuk ke Sanghyang Sirah. Karena dari Sanghyang Sirah. Sirah. Apa itu? Purwo itu artinya kawitan atau yang pertama. Oh. Jadi kalau semisal ada peta, bisa dicek petanya itu peta Jawa. Peta Jawa itu seperti orang yang sedang berdoa. Kayak gitu. Dan Purwo itu menjadi mahkotanya. Gitu. Emang paling ujung. Jadi sebutannya Sanghyang Sirah. Mungkin dari sana itu banyak hal-hal mistis lainnya begitu yang berkaitan dengan Alas Purwo. Apa saja makhluk gaib atau sosok mistis yang dipercaya menjaga tempat-tempat tertentu di Banyuwangi? Tahu nggak kira-kira nih, Elsa? Kalau mistis-mistis itu yang dari cerita-cerita itu nggak lebih dari kayak kuntilanak dan lain sebagainya. Cuman ada ini Kak, ada tempat-tempat di sana itu yang memang dipercaya punya kekuatan magis. Ya. Salah satunya itu makam Mbah Dowo. Makam apa? Makam Mbah Dowo. Mbah Dowo Dowo. itu apa? Dalam. Panjang. Makam panjang gitu. Dipercaya di sana itu ditemukan ini semacam
kan semacam prasasti ataupun itu panjang gitu, dan itu biasanya orang-orang cari apa ya, kayak wangsit ataupun apa. Pangsit ya. Apa pesugihan? Enggak. Bukan maksudnya bisa kesaktian, Oh. bisa kepekaan dan lain sebagainya. Ya lebih ke kayak Ilmu-ilmu mereka kebal meminta gitu. sesuatu. Ya kayak gitu. Meminta sesuatu, tapi makam inilah yang dijadikan tempat untuk Dijadiin. memintanya ya. Kayak pesugihan dong. Kalau pesugihan lebih ke Lebih harta. Ini tambah Harta. ke Bisa ke kekuatan, bisa Kekuatan, ke ya. aura, bisa ke apa kayak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal alas Purwo nih kan, kamu pernah nggak ke sana? Pernah, sering banget aku ke Apa sana. yang kamu pernah lihat di sana? Nah, itu dia. Kalau di sana sejauh ini Elsa masih belum kayak yang nampak bagaimana itu nggak pernah Kak. Cuman Iya. di sana auranya, hawanya itu tenang. Kan menurut Elsa itu hutan itu kan tenang gitu. Itu gimana cara kita berpikir aja sih kayak gitu. Kalau semisal orang-orang banyak yang berpikir itu mistis dan lain sebagainya, Elsa malah merasakan ketenangan gitu. Balik Cuman- ke diri masing-masing Iya. berarti ya. Cuman- Niat masing-masing datang ke Jadi situ. waktu itu aku jujur ini kenapa aku menanyakan hal Oh, ini? Dede karena udah pernah ke situ. Aku udah pernah ke sana. Terus? Jadi waktu jalan dari luar ke dalam itu kan kita nggak boleh pakai kendaraan ya. Ke salah satu gua Kenapa yang ada di sana. syaratnya? Emang syaratnya. Emang syaratnya kita nggak boleh pakai kendaraan. Ada nggak yang pernah pakai terus terjadi apa gitu? Karena kesana baru pertama kali, jadi aku belum pernah ngeliat yang benar-benar kejadian itu sih. Dan akhirnya aku jalan ke sana, udah jalan, aku cerita yang ada perempuan berkebaya hitam dan pakai jarik itu masuk ke dalam, kita ke goa. Goa itu tarikannya itu udah kenceng tuh. Goa istana. Goa istana bener, iya deh kayaknya mau goa istana. Goa istana ya bang ya? Di sana Goa juga, istana. aku juga itu ya kayak ada foto kan waktu itu, ada asap, dia bentuknya kayak tangan perempuan gitu. Di gua istana itu. Iya jadi waktu jalan ke sana kita sempat berdiri di depannya buat istirahat, tapi udah kayak kan kita belum pernah datang ke sana ya, tapi terfokus sama ke gua itu dan akhirnya kita masuk. Itu ada sosok berbulu tinggi besar itu ada di situ dan kalau aku bilang malah sosoknya menyeramkan tapi justru lebih memproteksi. Jadi udah kayak kasih ancang-ancang. Ini ada orang yang nggak suka tapi orang ini punya kesaktian nih. Ya kayak gitu kan. Dia mau mungkin secara garis besarnya menyampaikan seperti itu. Kira kita doa sebentar di dalam. Kita doa sebentar. Memang ada di situ ada beberapa perkumpulan yang ngeliatinnya kayak ya orang kok kayaknya nggak suka gitu sama gua gitu kan. Begitu kita udah turun dihantam. Dihantam gimana? Mana maksudnya? Dihantam goib. Oh. Dihantam tuh. Ada penyerangan itu. Oh, masuk pada kesurupan apa gimana? Jadi salah satu temenku sempat kerasukan juga. Dan itu untuk menyampaikan aja untuk berhati-hati lebih proteksi karena kan memang si bapak produser ibaratnya kayak gini. Dia itu tidak membekali anak-anaknya secara langsung, tim-timnya secara langsung, tapi dia memproteksi sekelilingnya. Gitu. Jadi di saat yang memproteksi itulah yang mengingatkan. Jadi tahunya itu setelah mediumisasi tadi, setelah kerasukan tadi, bahwasanya memang ada penyerangan di situ. Kita langsung cepat bergegas pulang, balik karena jalan kaki lagi, ke maghrib. Maghrib itu benar-benar yang kayak kan pada mencari ya duluan gitu kan, aku kan agak ke belakang sedikit. Tapi setiap kali jalan tuh kayak ada kayak suara gitu kan. Kayak orang ngejar gitu. Iya kayak ngejar tapi kayak yang kayak mana Diam-diam. kalau ngejar terus sembunyi, kalau kita noleh diam-diam. sembunyi gitu kan. Karena itu gelap banget kan itu. Karena gelap banget terus akhirnya aku bilang aku nanya sama bapak yang aku ajak ngobrol. Pak di sini emang sering kayak gini. Kalau bapak ini nggak takut pak? Enggak, saya mama sendiri mas. Kadang-kadang saya jalan sampai jauh gitu kata dia. Saya udah berapa biasa. puluh tahun di sini gitu kan. Ya udah pak kalau kayak gitu kan namanya gue juga mau pulang cepat gue bilang lah pak saya duluan titip teman saya karena memang ada salah satu teman saya juga tulang lunak ya kan di belakang emang kalau orang Kalimantan bilangnya lemah bulu kalau Jakarta bilangnya iga jarang jadi itu gampang banget kerasukan pak titip itu selaku kuncir karena aku ngomong kayak gitu ya terus jalan bapak itu udah aku tinggal di depan di belakang kan tiba-tiba pas nyampe tempat makan bapak itu lagi duduk rokok Terus nanya nggak? Hah? Bapak
Tadi kan Iya. Iya. ngapain lagi gue tanyain orang udah jelas bukan dia ya kan kayak orang giling ya kan kalau gue tanya ngapain beban pikiran gue kan ya kan terus ntar ada kalau gue tanya enggak saya mas dari tadi di sini Oh, iya, jadi pikiran gue bener, ya bener, udah bener. kalau gue makan di situ tapi pernah nggak sih maksudnya di tempat itu tuh ada orang yang hilang, tersesat gitu loh. Kalau hilang dan Ada tersesat, ceritanya nggak, Dis? pernah. Bahkan itu kayak polisi hutannya sendiri. Yang tersesat? Iya, yang itu tersesat. bapak tadi kan ya kan Polisi hutannya sendiri. Kayak bapak itu kalau nonton gimana? Gue datengin gue Jadi emang patroli kan, biasa patroli. Mungkin karena meskipun emang orang sering di sana, kita kan harus izin dulu, harus permisi dulu gitu. Mungkin lupa izin atau lupa permisi, jadi dia waktu patrol hilang. Ceritanya itu kok balik-balik ke tempat yang sama begitu. oh muter-muter Orangnya tuh bilangnya aja gitu. Oh, iya, gitu, iya. gitu. Cuman kalau di Purwo sendiri itu Kak, karena dia itu ini ya, hutan apa namanya? Hutan, Apa tuh? hutan lindung ya, apa ya ya? TNI nasional, kan? TNI awalnya Taman nasional. Siapa tuh TNI? Indonesia. ini seruput Karena dia taman nasional memang ada zona merah yang nggak semua orang itu bisa akses begitu. Kenapa? Karena Itu nggak mungkin boleh. ada habitat ataupun Oh, hewan-hewan. yang Oh, dilindungi oke, dan lain oke, sebagainya. oke. Jadi kalau misal terkontaminasi dengan manusia yang makin banyak, jadi kan masih mempengaruhi begitu. Iya. Ada zona merah di sana. Jadi kan akses manusia jarang gitu. Mungkin ketemu hilangnya itu ada di itu kan luas banget ya Kak. Akhirnya dari sana doa bersama, patroli dan sebagainya, ketemu akhirnya. Ketemu pun itu kayak orang Bingung. bingung, Gitu, bingung, ya. bingung, Kebingungan. bingung. Itu dari apa ya? Dari siang sampai malam nyarinya. Dia hilang gitu, rombongan padahal itu cowok-cowok semua. Dan Bisa dia hilang. pas ditanyain gimana jawabnya? Dia kayak orang bingung. Ini perasaan soalnya satu track gitu kan, udah hafal kan. Iya. Kok nggak nemu-nemu gitu loh, kok nggak malah oh jadi pusing-pusing sendiri, ibaratnya gitu. udah kayak malah masuk ke gerbang gaibnya lah Iya, ya kayaknya seperti itu. begitu. Memang kalau misalkan beberapa pengalaman orang-orang yang mereka itu masuk ke dunia lain, biasanya keluarnya linglung, Iya, bahkan ada benar. yang sampai gila Mm-mm. gitu. Karena mungkin ya dari cara berkomunikasi beda. Yang kedua waktu. Iya. Satu hari kita di sini Iya. sama dengan berapa di sana. Itu kan Iya. begitu. Apa ya kalau misalkan orang keluar negeri apa jet Jet lag. Jet lag lag. kayak gitu lah ya bahasa manusianya ya. Mungkin seperti itu. Jadi emang banyak kehilangan. Dan ada juga mitos kalau misal di sana apapun itu nggak boleh diambil. Apapun. Oh, nggak boleh diambil. Nggak Terus boleh. ada nggak boleh diinjak Kecuali nih, sampah nggak boleh gitu ya. Kalau sampah boleh. Heeh. Cuman kalau misal soalnya ada kejadian mistis, dia kelihatan dia itu boneka. Heeh. Begitu dia ambil begitu sampai rumah ternyata malah daun. Oh. Dari sana dia gampang banget kemasukan gitu. Padahal sebelumnya itu dia ya normal-normal aja. Normal-normal begitu. aja. Perempuan normal-normal aja. Sampai Nggak banyak boleh diambil sama ada nggak boleh diinjak atau nggak boleh kalau Sentuh gitu. disentuh dan diinjak itu mungkin tanaman-tanaman ya Kak. Cuman kayak ada barang-barang kan pasti di sana. Nggak boleh kita asal ambil aja. Ibaratnya kalau nggak boleh diambil dalam artian kayak ada barang. Kayak apa ya, sesuatu yang sebenarnya itu bukan hak kamu, kamu ambil meskipun itu menarik mata kamu banget. Banyak sekarang bukan hak dia diambil Diambil banyak. banyak Dia nggak usah pusing. ya nggak? Udah banyak. Ya. Tapi emang benar sih. Maksudnya Alas Purwo itu. Jadi kan kelar dari situ kan kita ke ada apa namanya? Apa Gerbang. tuh? Bukan selesai dari tempat itu ke kayak yang tempat buat ibadah itu loh. Oh ya, Puro. Pura di Kawitan. situ kan. Nah itu untuk daerahnya sendiri, maksudnya kayak yang vibes-nya rasanya itu beda-beda. Wih, bener, Gitu. Jadi bener, kayak bener. dari sini ke sini itu layernya ini ke sini, itu layernya ini layernya ini, gitu. Jadi beda-beda, ada kayak lapisan-lapisannya gitu loh. Oh. Dan memang kalau misalkan kita peka, gue jujur-jujuran aja ya. Kalau misalkan disuruh ke Alas Purwo, misalkan nih
bapak produser bilang, ayolah kita bikin program gitu. Ngapain Pak? Uji nyali sendiri kontrak 10 tahun. Aduh Bapak aja deh. Sama aja. Gitu. Tapi kalau ininya ini Mending nggak usah. Mending nggak usah. Ini mau pelan-pelan giling. Ya benar Ya kan? benar. Karena memang energinya segede itu gitu loh. Iya, karena bukan hanya cuman mitos-mitos aja. Fakta pun membuktikan kayak begitu. Benar. Dengan bukti peta, kan nggak bisa ini sejarah dan lain Betul. sebagainya. Yang pertama, jadi runut begitu. Kenapa? Jadi- ada alasannya. Jadi kenapa aku bisa mendefinisikan energinya di sana itu hal-hal mistiknya itu kencang karena sekelas driver kita aja yang nggak peka dia bisa mual. Benar. Pergesekan energinya sampai sebegitunya. sampai begitu Gitu loh. kuat berarti. Makanya kalau misalkan kayak Banyuwangi, Jogja, Bali, ibaratnya kamu punya duit, kamu punya kuasa, belum tentu kamu bisa datang ke tempat kita kalau bukan tempat itu yang manggil gitu. Benar, Jadi benar, satu bentuk benar. keberuntungan gitu loh. Betul, Kita betul. bisa di situ. Di pura-puranya juga waktu itu aku pernah Betul. sembayang kan di sana. Ya doa aja lah gitu, bakar dupa dan lain sebagainya. Itu waktu itu Samar Wulu itu apa ya? Waktu maghrib itu loh, menjelang maghrib. Surup-surup. Surup, iya Surup. benar. Itu auranya udah, aduh rasanya penuh dan lain sebagainya kayak gitu Kak, mencekam banget di sana. Nih, kalau misalkan kita berbicara soal hal-hal mistik gitu kan, itu kan pasti kan kamu kan udah sering banget Dengar ngeliat atau Ngerasain. mungkin mengalami ya merasakan Hmm. hal yang paling mistik dalam hidup kamu selama kamu di Banyuwangi yang bagi kamu tuh nggak bisa kamu lupain apa? Entah itu kamu yang merasakan atau kau yang menyaksikan. Iya. Hal mistis di Banyuwangi. Heeh. Jadi gini, ada ritual adat di Banyuwangi itu apa ya? Ini percaya nggak percaya sih ya. Maksudnya itu dia itu emang ada hubungan dengan leluhur. Hubungan dengan leluhur dan itu terkoneksi. Jadi ritual ini itu siapakah yang akan menjadi si calon apa ya, calon pelaksana ritual ini itu nanti apa ya, ininya clue-nya itu dari orang sekitar yang nanti dirasuki arwah leluhur, kayak begitu, dirasuki arwah leluhur. Dan itu beneran terjadi. Dia nyebutin orang ini, perempuan ini, dari keturunan ini, kayak begitu. Dan itu dia harus mau kayak begitu. Karena itu pilihan gitu ya. Iya, pilihan. Dan itu memang nyata begitu. Orang yang nggak bisa masuk akal aja gitu. Di luar nalar ya. Di luar Harusnya nalar. kayak gitu. Apalagi kalau di Banyuwangi itu terkenal sama danyang. Apa itu? Danyang itu adalah sosok yang menjaga lingkungan itu. Danyang. Danyang. Satu sosok yang menjaga lingkungan ya. Lingkungan, misal setiap lingkungan itu ada danyangnya sendiri-sendiri. Oh ya, penjaga lah ya, penjaganya. Ada dewi ini, ada gitu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saking kita itu masyarakat Using itu punya kaitan yang sangat amat erat dengan leluhur. Kalaupun ada apa-apa, ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya dari manusianya sendiri kayaknya nggak apa-apa gitu. Tapi itu jadi masalah. Itu leluhur itu bakal datang, bakal nyusupin orang-orang yang ada di sana, masyarakat yang ada di sana. Dia bilang dia komunikasi kayak kita. Misal kayak yang jalan itu jangan dia apa-apain. Dia biarlah di sana dan sebagainya. Harus begini. Kita langgar. Banyak yang kecelakaan. Oh. Begitu. Percaya nggak Kita percaya? mau nggak percaya bagaimana, mau Terjadi ya. iya kayak gitu. Jadi sangat Tapi di sana kan banyak ritual magis nih, seperti tempat-tempat kayak Pantai Boom. Ada nggak mendengar tentang seseorang menggunakan ritual itu untuk tujuan yang berbahaya? sebenarnya kalau nih kemarin itu aku sempat riset tentang persebaran masyarakat Using kan. Nah, kita juga tanya tentang ritual-ritual gitu kan yang ada di sana. Jadi yang menarik itu ada ritual semacam kayak ritual sedekah laut. Sedekah laut. Dan si narasumber kita ini cerita ke saya tumbal yang dipersembahkan di ritual itu
itu manusia. Coy, Aduh, cowok. Jadi- manusia dengan entah bagaimana itu diolah begitu kan. Cuma dulunya itu tumbalnya, kalau sekarang kerbau, kepala kerbau. Kalau dulu manusia. Kalau dulu manusia. manusia, nggak tahu tumbalnya itu seperti apa tiba-tiba ada yang mendadak meninggal dan Coy. sebagainya kayak begitu. Tapi itu ada begitu. Dan Oh. akhirnya berkembang digantilah Kepala kerbau. Ya gila kalau masih manusia. Sebagai masyarakat nih percaya bahwa blue fire di Kawah Ijen adalah tanda dari keberadaan energi gaib. Nah, apa ada cerita mistis nggak yang melibatkan para penambang belerang di sana? Blue fire itu apa? Blue fire itu api biru. Api biru yang ada di 2 tempat aja, salah satunya di Ijen. Di Ijen ya. Ijen itu Di apa? Kawah Gunung? Ijen. Gunung, cuman ada di 2. Oh, jadi itu ada api warna biru gitu. Bener, api warnanya Si api biru. Oh, jadi apa namanya? Itu di kawahnya atau kayak mana? Di kawahnya itu Kak, di kawahnya itu ada api gitu. Cuman kalau misal kita mau ke sana, lihatnya itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Apa malam? Oh, itu berarti tanda-tanda adanya Iya, keberadaan Blue goib. Fire, bukan Gimana goib tuh? itu. Kalau goib terkait Ijen sendiri, Elsa masih belum pernah dengar. Cuman kalau Blue Fire-nya sendiri memang ada di Gunung Ijen, di lerengnya itu. Kalau semisal kita mau lihat, diestimasi jam berapa? Jam 1 sampai jam 2. Kayak Ada cerita nggak? Pernah dengar nggak gitu? kalau cerita di sana nggak pernah dengar sih, cuman ya gini, di sana itu di Ijen itu sebelum kita ke lerengnya ke Ijennya itu kan kita harus melewatin jalan berkelok-kelok dan lain sebagainya. Nah di sana itu ada salah satu namanya agak serem, jadi apa ya, apa tentang jalur kematian atau apa, karena di sana itu banyak banget remblong, akhirnya orang itu meninggal begitu. Kecelakaan gitu, apa timbungan mayat atau apa gitu kan. Nah dari sana itu emang suram, terjal gitu loh ininya, curam gitu kan. Curam banget punya belokannya. Terakhir itu juga kayaknya ada ini, bukan kayaknya sih, emang ada wisatawan Jepang atau Cina yang meninggal di Kawah Ijennya karena Karena Cina itu luar ya. Cina itu Ada agak udah- itu. emang mungkin karena kurang hati-hati dan lain sebagainya gitu kan. Cuman di sana itu karena kita kan kaitannya dengan alam ya Pak ya. Alam kan punya aturannya sendiri, kita harus gimana. Kalau misal kita nggak waspada ataupun nggak permisi ataupun mentang-mentang begitu kan, Iya, nggak boleh petantang petenteng. Akhirnya ditangkap ayo. Itu Kayak kena. Iya kan? Nih, kayak kalau misal Banyuwangi ini kan maksudnya apalagi Alas Purwo kan beberapa kali dibikin jadi film ya. Terus katanya ini film ini sesuai dengan realita. Terus yang aku lihat setiap kali di hutan, di gunung, tuh ada suara gamelan. oh iya Itu bener nggak sih? bener. Kita kalau semisal pikir logika aja ya, kita pikir logika karena kan masyarakat Banyuwangi ini masyarakat pertanian, butuh hiburan, gantung dan sebagainya, itu kan gamelan ya Kak ya. Dan itu biasanya penampilannya malam. Oke, I see. Jadi tidak ada keterkaitannya dengan hal mistik. Tapi tunggu dulu, emang kadang tapi emang kadang ada beberapa yang di luar nalar dan itu aku alamin sendiri. Contohnya? Contohnya itu waktu itu aku pernah lah di hutan sana, itu malam hari. Malam hari, jauh dari pemukiman, nggak mungkin kan ada orang gamelan gitu. Iya. Nah tiba-tiba teman aku kesurupan. Coy. teman aku kesurupan. Terus habis itu, aku kan suka bunga ya orangnya. Aku suka bunga sedap malam. Ya, bunga sedap malam. Aku kantongin itu dari rumah. Terus habis itu tiba-tiba ada yang nyamperin aku begitu kan. Kan kita segerombolan. Ada yang nyamperin aku. Terus habis itu dia giniin kepala aku. Terus habis itu aku langsung nggak sadar. Terus, langsung nggak sadar. Katanya aku teriak-teriak aku kesurupan. Yang namanya juga nggak sadar. nggak gitu sadar kan. ya. Terus dia bilang, itu yang namanya di saku kamu apa? Gitu. Bunga gitu kan, uang gitu. Itu disukain sama makhluk yang ada di sana begitu. Itu posisinya kamu di mana? Di hutan.
Lagi apa? Di hutan Di itu. hutan. Ada Emang kegiatan apa? Ada kegiatan. Oh. Nah berarti itu juga tuh kamu melanggar yang nggak boleh ngambil mungkin. Oh, bukan ngambil itu. Dia bawa ya? Dia Dia bawa bawa dari rumah. Oh. Dia suka. Tapi Dari memang rumah. makhluk tuh menyukai Emang suka katanya. sih. Nah, Gitu. emang gak ada niatan untuk apa ya, caper ke makhluk itu gitu kan? Ih, iya ngapain manusia campur sama setan gila kan? Perempuan begitu tegang-tegang dia kelawak. Atau gimana nggak ada niatan mancing gitu. Ternyata merekanya suka. Iya. Nah, habis sadar ada suara gamelan Kak, beneran. Aku kira itu kayak cuma di film-film aja begitu kan? Tapi benar gitu. Bener sumpah. Ada gamelan ya, ini orang mana ini yang ini? Terus aku bilang, denger nggak suara gamelan? Oh, enggak. Tapi beda. Gamelan itu ada di bawah tanah. Tahu nggak sih? Jadi Suaranya tuh iya di bawah tanah. Kayak orang gila sendiri ya. Sabar. Dia aja ceritanya Iya, suka Kok merasakannya ya. bisa gitu loh? Bisa kayak ini Kok bisa gitu kan? Ini kok tambah jangan gila salah. gitu. Produser kita juga pernah mendengar dulu ya. Nah gitu kan, akhirnya ya udah kamu banyakin doa aja. Ih itu makin kenceng akhirnya kayak udah ya. Terus habis itu nggak tahu gimana akhirnya aku dibuat tidur udah nggak ini lagi. Tapi suara gamelan itu ada di luar dari emang ada pertunjukan tentang ini ya. Oh. Kayak nggak begini. serem. Gitu. Terus kan ada mitos nih Pantai Merah. Ya. Katanya untuk tempat tinggal roh-roh yang nggak tenang istilahnya di situ. Pernah tahu nggak cerita itu? Namanya Pulau Merah. Pulau Merah ya. Pulau Merah. Pulau Merah itu memang tanahnya merah. Oh, Gitu. makanya dinamain Pulau Merah. Pulau Merah. Kalau cerita tentang hal-hal yang itu nggak ada. Cuman Elsa tahu sejarah. Sejarahnya itu di sana itu kembali lagi karena Belambangan itu dulunya itu kan Bala Abangan. Bala Abangan itu kan tanah merah untuk kaum Arya. Makanya itu adalah salah satu bukti bahwa di Belambangan atau di Banyuwangi sendiri ada area itu, ada tanah merah itu sendiri. Kenapa dibilangnya banyak roh-roh nggak tenang di situ? Kalau banyak roh-roh yang nggak, mungkin karena ini Kak, laut kan, laut itu kan semua terkumpul kan di sana. Iya. Heeh, kayak apapun itu. Karena biasanya kalau tempat-tempat yang kayak dia ada laut sama ada hutan, tengah-tengahnya ntar ada mangrove. Biasanya keyakinan orang-orang tuh di mana tempat lembab pasti di situ sarangnya tuh. Mungkin karena seperti itu. Apalagi dari Ya. hulu ke hilir, hilirnya laut. Oke. Itu Kak. Jadi memang apa ya? Jadi roh-roh itu mungkin hal-hal buruk itu kumpulnya di laut itu sendiri. Oke. Kenapa kamu kayaknya nggak fokus? Ini ada. Jadi memang gini Kak, kalau kata orang itu kita ngobrol kayak begini ini memang apa ya, bukan skenario dari kita aja, gitu kan? Benar. Dari Betul. kalau kembali lagi kalau di Banyuwangi itu yang ngomong arwah, begitu katanya. Ya. Saya juga baru aja ngalamin kayak begitu, gitu. Gimana Adalah tuh? orang yang suka gitu kan sama saya gitu, bukan beliau. Adalah yang suka. Terus habis itu si Mbah ini, tetua ini, dia bilang kayak begini, kita kumpul di sini itu bukan tanpa alasan, kita Betul. memang sudah dipertemukan, gitu. Terus habis itu dia bawalah bawa jambu kan, jambu itu katanya itu orang-orang yang ada di sana berapa orang? 4 orang kayak nggak salah, 4 orang itu ada salah satu bawa jambu, dia cobain gitu kan. Mereka itu semua cobain yang ada di sana, tetua dan sebagainya ada di sana. Dia bilang kecut asli, langsung ambil kan itu jambu, manis kan itu. Terus ditanya beda-beda berarti ya jambu yang sama. jambu yang sama, Rasanya beda. Rasanya Rasanya mereka beda. semua ngerasain berbeda. Terus habis itu makan, nggak percaya, padahal itu ketua yang tetua lah gitu. Oh iya, berarti memang kamu ada sesuatu begitu kata dia. Oh kalau Jadi yang manis. dia orangnya asam, di kamunya manis. Manis. Lu kebanyakan makan daging busuknya Nabil kali.
Makanya manis banget dia. Jadi enggak, kalau manis itu kenapa? Iya, Berarti dia pertanyaannya apa-apain? Apa? Ada. Aku juga nggak tahu apa yang ada di dalam diri aku begitu kan. Tapi orang-orang itu nyatanya tahu begitu. Itu adalah salah satu hal mistis yang baru aja aku alamin Heeh. begitu. Dan aduh, Maksudnya efek ke kamunya ada nggak? nggak ada, cuman aneh aja begitu. Aku yakinin ada orang yang tahu aku tentang sesuatu yang aku pun nggak tahu tentang diri aku sendiri gitu. Memang Oke. agak aneh begitu loh, Pak. Aduh. Di baju gitu. Itu masalah asmara sebenarnya. Asmara ya? Hari Ada yang oke. suka? Iya, emang ada yang suka kan? Jadi begini, sebenarnya kalau semisal di Banyuwangi itu harus hati-hati. Apalagi kalau semisal dia punya daya tarik ataupun ya cakep gitu lah. Karena emang cowok-cowok yang ada di sana itu nekatan. Emang nggak semua, cuman mayoritas orang nekat gitu. Kalau emang dia cinta, ditolak, dukun yang bertindak. Itu memang benar ada. Serem. Emang Serem aku juga udah dua ya. kali emang udah 2 kali Ngalamin? iya kayak begitu. Kamu Oh, nolak. gimana Sampai tuh? sekarang. Terakhir itu sebelum ya udah terakhir itu pokoknya sebelum sama yang sekarang sama yang sekarang itu udah 2 kali. Dan itu yang pertama itu dari desa kuno, cuman letaknya itu di tengah kota Banyuwangi kayak gitu. Terus yang kedua itu memang di desa adat, Desa adat. di desa kayak gitu. Tapi syukur alhamdulillahnya Elsa Alhamdulillahnya, baik-baik aja ya. Karena memang proteksinya dia juga bagus. Kalau aku bilang karena proteksinya Iya, juga benar. bagus. Beberapa kali kan dikoreksi sama bapak produser kan. Makanya memang proteksi dia itu yang se-ekstrem itu gitu loh. Maksudnya benar. untuk ini aja dia bisa langsung brek gitu untuk ngebersihin atau misalkan langsung ngasih tahu ini nggak bagus, ini nggak bagus gitu. itu udah sampai kayak yang ini loh Kak, diliatin tanggalan, diliatin kayak kitab suci begitu kan. Udah sama ini aja dia tuh bagus sama kamu dan lain sebagainya gitu. Cuman mungkin benar Kakak proteksi. Ya. Akhirnya Elsa ada jalan keluar tuh. Emang benar-benar diliatin. Dia ini beneran baik atau enggak. Akhirnya ada orang baik begitu, ada ritual gitulah. Ritual disuruh kirim doa ke leluhur dari garis keturunan Elsa. Habis itu dia sediain 2 keris. 2 keris ini Elsa suruh milih sesuai dengan hati nurani. Elsa pilih keris A. Setelah dibuka, keris itu tengahnya itu retak. Artinya? Nah, terus habis itu, oke, udah kan. Terus yang kedua itu keris bagus lah begitu. Artinya ternyata orang yang katanya suka Elsa itu tadi itu punya niat kurang baik. Makanya pertandanya itu keris yang Retak itu. Di Wow. Banyuwangi masih ada kayak begitu-begitu kan. Banyak ya berarti maksudnya ilmu-ilmu hitam, dukun-dukun di sana. Kayak begitu. Oh, oke. Memang masih ada. Kalau untuk Elsa sendiri, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi nonton? Sekarang kan banyak nih, ini kan kita kan udah belajar nih ya, kayak yang dibilang kalau di Banyuwangi itu nggak bisa macam-macam, laki-laki itu nekatan, ya kan? Makanya kalian kadang-kadang juga perempuan-perempuan suka ngerasa diri paling benar, paling cantik, oke. Disampaikan dong, teman-teman tuh kasih tahu. Gitu, jangan penyakitin hati laki-laki, Bener, sampai semua kayak mama dan lain sebagainya. Pokoknya yang Ingetin. baik, iya, yang baik sama orang. Kalau kamu nggak suka, tolak baik-baik begitu. Karena banyak kasus Kak, kalau Betul. kita dinajis gitu, itu Iya. nggak boleh gitu. Karena bikin sakit hati kan. Wih. Tapi emang benar, itu tuh yang harus hati-hati. Tapi ini bener banget. Nih gue pernah punya pengalaman tetangga gue, ya. Dia meninggalnya umurnya masih muda banget. Jadi gitu, gara-garanya itu yang suka aku parodiin Puih itu benar-benar karena si cowok ini penggali parit itu loh.
suka sama tuh cewek, diludahin sama tuh cewek. 2 minggu kemudian dia sakit, nanti 1 tahun sakit, 1 tahun sembuh, 1 tahun sakit, 1 tahun sembuh, dibikin 1 tahun gitu ya? sakit, begitu terus. Jadi dibikin katanya Katanya kayak lidahnya lu diambil dibikin apa? sakit, mau taubat, udah mau taubat nih, udah dikasih sembuh ya sifat manusia lah ya. Benar. Lanjut lagi sakit lagi begitu mulu sampai akhirnya meninggal. Itu makanya ih, juga karena jago banget kali ya. Emang Ya sih loh, hati-hati gituin nama di sutradara. Iya, Suka puih kan? ngapain? Gue dukun masa takut mau gendruwo? Gak mau gue. Saya di mana bumi dipijak, Di situ nah, langit itu dijunjung. benar. Betul. Kita harus saling ini ya, menghargai, menghormati Menghargai. apa yang ada di sana dan Betul. menjaga gitu. Kalau misal kita ke tempat yang lain, baiknya memang permisi. Attitude ya bener, teman-teman, nggak ketantang, dijaga ketenteng dimanapun. gitu kata-kata. Karena kayak sayur. Kayak begitu. Apalagi khususnya di daerah Banyuwangi gitu kan, yang kita emang benar-benar masih menjaga hubungan dengan leluhur, menjaga adat istiadat dan juga ritual. Kalau semisal itu hilang, nilai-nilai itu hilang, juga hilang semua peradaban dan lain sebagainya. Iya betul. Apalagi untuk generasi muda. Harus dilestarikan ya. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan itu biar Iya. nggak salah? Siap. Betul. Betul. Kalian pernah ke Banyuwangi nggak? Aku belum. Belum. Padahal udah sering banget diajak ke sana, tapi ya balik lagi kayaknya. Diajak siapa? Diajak siapa lu? Diajak sama orang. Artinya lagi gak fokus nih. Diajak sama orang. Karena energinya dia itu kan sensitif banget. Iya. Dia Energi lagi diajak orang dari gak mungkin diajak setan. Maksudnya temen aku. Diajak temen aku beberapa kali, nggak cuma sekali, dan itu nggak pernah terjadi, nggak pernah terrealisasi. Belum kali ya, karena memang Dan aku Belum. ngerasa tapi memang kayak belum ada panggilan karena memang Ya. aku tahu kan itu energinya sangat kuat Kuat. banget di sana dan nggak tahu kenapa aku tuh ada selalu kayak merasa jangan ke sana peringatan, deh. warning. Tapi serius makanya aku pengen banget padahal kan mungkin nanti lah ya aku kesana ya main Pasti sama kesana. kamu. Karena habis liburan ini, hari raya ini banyak ritual-ritual adat. Ah serius? Serius. Apa tuh? serius. Ada apa aja? Iya, ada Tanggal berapa? Bulan berapa? pokoknya setelah hari raya. Hari raya. Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri dimulai dari acara Idar Bumi, Barong Idar Bumi. Barong Barong Idan Idar Bumi. Idan Bumi. Apa itu? Barong itu Barong itu yang kayak barongan itu. iya kayak Terus barong. ide kan muter. Muter. Jadi barongnya muterin bumi. Iya. Gak capek. Kelilingin itu ya. Wilayah yang ada di Wilayah. sana, yang ada di Oke, Kemiren oke. gitu untuk Terus apa lagi? keselamatan. Terus habis itu ada sebelang. Oh, sebelang itu. Sebelang yang tadi Enggak aku sebut. kita Iya. bahas. Tarik kesurupan. Jalan goyang gitu. Oh, enggak, bukan yang itu yang trans dalam keadaan trans gitu. Jadi Coy, dia megang keris. Oh, yang ini yang masih muda. Ya, Masih kalau muda. yang megang Kalau yang mau pakai masih belum Masih pakai muda. pembayaran haji dia. Kalau yang masih muda, Heeh. yang lempar pakai sampur. Sampur itu apa sih? Selendang. Oh, selendang, yang nari. Oh, Oh, iya, yang iya, nari. oke, Dan oke, kakak kalau semisal dapat itu harus mau. Harus mau nari ya? Mau nari. Kenapa-napa kan. Oh, duduk. Nah, terus habis itu di sana juga ada ini Menarik, kembang ya. dermo. Kembang Dermo. Dermo. bagi-bagi. Nah, kembang dermo itu memang dibagi sama orang-orang. Tuh ya lo pinter banget gue. Kembang dermo itu ada jadi khasiatnya kembang dermo itu bisa untuk lancar jodoh. Oh, lancar Oh, iya. jodoh. Gua mah lancar banget. Kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada ritual adat kebo-keboan. Kebo, hah? Kebo-keboan? Iya. Itu gimana? Aduh, kebo-keboan. Jadi manusia kayak kebo. Gitu. Kayak kebo. Oh itu di Banyuwangi pasti kan kebo. Ini yang apa ya ritualnya? Iya, ritualnya. Manusia Didandanin Didandanin kayak kebo. Dan itu narinya dalam keadaan trans, gak sadar. kurang Terus beda kayak sih. kebo juga? Iya, kayak kebo. Oh, itu. Iya, kayak yang di sawah. Iya. Kalau di Banyuwangi manusia didandanin kayak kebo. Di Jakarta manusia pada kumpul kebo. Tuh, sama. Kayak gitu.
Pokoknya aduh ini gue dapat banyak banget ilmu loh, beneran. Dapat banyak ilmu, dapat banyak sejarah dan dapat banyak pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Ingat, setiap daerah itu kan punya ibaratnya penjaga mereka masing-masing. Sama halnya dengan manusia. Setiap rumah punya aturan masing-masing. Jadi tetap mempertahankan attitude dan etika kita walaupun kita tidak melihat mereka mungkin, tapi kan kita hidup berdampingan ya. Gitu. Dan semua itu dikembalikan ke Tuhan. Betul. Semua kuasa Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Betul. Ini pembelajaran buat kita, gitu. Pembelajaran hidup, ya kan? Benar-benar Kak. Saling berdampingan, saling selaras, begitu, Nah, menjaga ya, alam. harmoni selaras. ya. Kalau kata guru Iya, salam selaras. Ya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua, dan terima kasih banget loh Kak Elsa udah berbagi pengalaman di sini. Iya juga. Terima kasih. Ya. Udah luar biasa sekali pengalaman yang kita dapat ya Rinsu ya. Kita sudah coba bagikan ke teman-teman semua. Betul. Itulah tadi Semoga bermanfaat. apa namanya, sesuatu yang berkaitan dengan Banyuwangi atau ujung timur Pulau Jawa. Ujung timur Pulau Jawa. Ya, yang dikenal sebagai Sunrise of Java. yes, yang memiliki berbagai macam keanekaragaman kebudayaan serta keindahan alam. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih. kita semua di podcast Tapak Tabir Nusantara. Bye bye.